Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kalian berjagalah di pintu goa, jangan ikut masuk, karena aku merasakan adanya larangan hewan iblis untuk memasuki formasi ini. Bila dipaksakan, maka tubuh kalian akan hancur. Ketiganya terkejut karena tidak menyangka bahwa formasi yang sangat kuat itu malah memiliki larangan bagi hewan iblis untuk memasukinya. Mereka juga percaya apa yang dikatakan oleh Chen Wen, karena saat ini mereka juga merasakan adanya energi yang menindas mereka bertiga. Maka dengan serempak mereka menjawab, "Baik Tuan Muda." Chen Wen sedikit menganggukkan kepalanya dan melesat memasuki lubang yang terbuka oleh segelnya tadi. Swus, wus. Sesaat setelah Chen Wen memasuki formasi pembatas, Chen Wen merasakan energi spiritual yang sangat murni serta sangat padat menaungi seluruh goa. Goa itu tidak gelap maupun tidak terang, keadaannya seperti sore hari menjelang malam hari. Di dalam goa terdapat tangga menuju ke bawah sejauh 50 meter dan diameternya tetap 20 meter. Chen Wen terus berjalan menuju lebawah menyusuri tangga. Hingga di akhir tangga, kini terdapat pemandangan yang membuat Chen Wen takjub. Di sana dia bisa melihat ada 4 sosok mayat yang terlihat masih utuh dan terpelihara dengan baik. Biarpun letaknya tidak beraturan, namun mayat itu seperti masih hidup. Hanya saja terdapat luka-luka di sekujur mayat-mayat itu yang tidak membusuk karena terpelihara oleh energi yang terkandung di dalam goa. Chen Wen memperhatikan 4 mayat itu, dan segera memperhatikan mayat ras manusia yang sudah berusia tua. Keduanya adalah sama-sama kultivator pertapa, dan keduanya juga memakai pakaian ala pertapa, yaitu kain putih panjang yang dibalut-balutkan ke tubuh mereka. Chen Wen tidak bisa mengetahui yang mana kultivator pertapa tuan dari orang tua kilin petir, namun dari tubuh mayat keduanya memancarkan energi yang sangat besar. Aku tidak tahu apakah aku bisa menyerap energi mereka atau tidak, tapi aku harus mencobanya. Sayang energi yang sangat besar disia-siakan. Chen Wen mulai duduk bersila di tengah-tengah kedua mayat kultivator pertapa itu, dan kedua tangannya menempel ke tubuh kedua mayat tersebut. Chen Wen mulai mengedarkan energinya ke seluruh tubuhnya untuk memperlancar sirkulasi energi. Agar ketika ada energi besar memasuki tubuhnya, maka tubuhnya telah siap. Setelah mengalirkan energi ke seluruh tubuh sebanyak beberapa kali dan merasa sudah sangat lancar, Chen Wen merasa tubuhnya sudah siap menerima energi besar, segera mengaktifkan teknik kultivasinya. Swus, wus. Energi yang sangat melimpah mulai terserap ke dalam tubuh Chen Wen melalui kedua tangannya. Hanya dalam waktu 5 hari, tubuh Chen Wen seakan-akan membengkak bagaikan balon yang akan pecah. Meluaslah. Chen Wen berusaha meluaskan kapasitas dantiannya, hingga beberapa jam kemudian terdengar suara-suara teredam secara berturut-turut di tubuhnya. Duar, jeder. Beberapa saat kemudian, tubuh Chen Wen menjadi kempes, namun auranya menjadi sangat luas. Kini Chen Wen telah memiliki ranah Tao sejati tahap akhir, dantiannya juga meluas beberapa kali lipat. Semua energi yang ditampung tubuhnya mulai dapat ditampung oleh dantiannya dan bahkan belum memenuhi setengah dantian Chen Wen. Sedangkan kedua mayat kultivator pertapa telah hampir kering, Chen Wen lalu memindahkan tangannya di batok kepala kedua mayat kultivator pertapa untuk menyerap pengetahuan mereka secara paksa. Karena saat ini, Chen Wen sangat kekurangan teknik kultivasi dan teknik pertempuran, di ranahnya yang semakin tinggi, Chen Wen merasa sedikit lemah bila berhadapan dengan kultivator kuat, karena teknik pertempurannya masih kalah tingkat. Karena kedua mayat itu telah tewas selama puluhan juta tahun, seharusnya sangat susah bagi Chen Wen untuk menyerap pengetahuan keduanya. Namun, karena energi yang terkandung di dalam goa, maka kedua mayat itu masih sangat utuh bagaikan baru saja tewas. Dengan begitu, Chen Wen sangat mudah menyerap pengetahuan kedua kultivator
Pengetahuan keduanya seakan-akan baru terjadi sekitar beberapa jam saja. Setelah beberapa jam, akhirnya Chen Wen menghentikan penyerapannya, karena kini dia merasakan kepalanya sangat sakit. Uye. Chen Wen berguling-guling selama beberapa jam sambil memegangi kepalanya, tapi siluet-siluet pengetahuan kedua kultivator pertapa terus-menerus memasuki ingatannya. Hingga akhirnya Chen Wen tidak sadarkan diri. Selama 3 hari 3 malam, Chen Wen tergeletak di lantai goa, dan di hari ketiga, Chen Wen membuka matanya. Dia menatap mayat kedua kultivator pertapa yang telah kering. Ternyata kalian adalah kakak adik seperguruan yang memperebutkan harta sekte kalian. Dari ingatan keduanya, Chen Wen segera mengetahui bahwa keduanya adalah kakak adik seperguruan yang memiliki guru yang sama. Adiknya bernama Chun Biaoyu, sedangkan kakaknya bernama Mu Suhao. Guru mereka hanya memiliki 2 murid. Tapi guru mereka mewariskan lebih banyak teknik kepada adiknya yang bernama Mu Suhao secara diam-diam. Karena Mu Suhao memiliki sifat yang bijaksana, sedangkan Chun Biaoyu memiliki sifat tamak dan licik. Hingga akhirnya setelah guru mereka tewas karena usia tua, Mu Suhao pun memutuskan untuk berpetualang membantu yang lemah dan memberantas orang jahat. Sedangkan kakak seperguruannya Chun Biaoyu sebaliknya, dia sangat jauh berbeda sifatnya dari adiknya. Dia kini telah bebas. Setelah kematian guru mereka, dia merasa tidak ada lagi lawan di seluruh dunia. Dulu selagi gurunya hidup, dia selalu mengekang semua nafsu-nafsunya. Kini setelah gurunya tewas, dia mulai melakukan kejahatan, dengan memperkosa banyak wanita dan melakukan segala kejahatan. Sampai akhirnya kedua saudara seperguruan bertemu di tempat di mana Chun Biaoyu sedang melakukan pembantaian satu desa karena mereka menolak melayani Chun Biaoyu. Kebetulan Mu Suhao melewati tempat tersebut, dan akhirnya keduanya bertempur. Namun setelah bertempur selama beberapa jam, Chun Biaoyu berhasil dikalahkan. Tapi mengingat sifat dari Mu Suhao yang bijaksana serta welas asih, dia mengampuni kakak seperguruannya dengan janji kakak seperguruannya untuk tidak lagi berbuat kejahatan. Chun Biaoyu akhirnya menyetujui dan bahkan mengikuti adiknya melakukan kebaikan dengan paksa, suatu hari ketika Mu Suhao sedang lengah. Chun Biaoyu berhasil melukainya dengan berat. Mu Suhao akhirnya melarikan diri menggunakan harta yang diberikan guru mereka kepadanya. Chun Biaoyu yang melihat harta tersebut menjadi serakah. Dia pun berniat merebut harta tersebut dari tangan adik seperguruannya. Namun karena harta itu sangat kuat, adiknya berhasil melarikan diri melalui beberapa dimensi. Chun Biaoyu terus-menerus mencari keberadaan Mu Suhao di hampir semua dimensi dan akhirnya menemukan keberadaan adik seperguruannya. Hingga akhirnya keduanya sama-sama tewas, karena saat itu, Mu Suhao belum sembuh dari luka-lukanya. Tapi tentang teknik, Chen Wen lebih mau mempelajari teknik dari Mu Suhao, karena teknik dari Chun Biaoyu adalah teknik jahat dan sesat. Chen Wen yang baru saja tersadar dari pingsannya karena menerima banyaknya informasi dari 2 kultivator pertapa melihat sekelilingnya. Di ujung goa, dia melihat cahaya yang lebih terang, dan Chen Wen juga merasakan energi spiritual yang dikandung di dalam goa tersegel ini memang mengandung sebuah pemahaman yang sangat mendalam. Energi ini berasal dari harta milik guru dari kedua kultivator pertapa ini. Harta yang bernama Gunung Energi Tao tertinggi harus menjadi milikku. Dari ingatan kedua kultivator pertapa ini, Chen Wen mengetahui bahwa Gunung Energi Tao adalah harta yang mengandung dan menyemburkan energi spiritual sangat murni, serta mengandung pemahaman Tao tertinggi. Chen Wen mulai berdiri dan berjalan menuju ujung goa, di mana disimpan harta Gunung Energi Tao tertinggi. Saat Chen Wen berjalan menuju ujung goa, Chen Wen sedikit merasa takjub, karena kini di ujung goa, diameter goa menjadi semakin luas. Dan di sini Chen Wen dapat melihat ujung goa itu merupakan sebuah ruangan berdiameter 100 meter, dengan ketinggian 100 meter. Di sebuah sudut terdapat lubang yang berukuran 2 meter dan lebar 1 meter serta kedalaman 1,5 meter. Digunakan kultivator pertapa untuk bertapa.
Di sekeliling lubang tersebut tumbuh ratusan jamur Tao yang berwarna-warni. Setiap jamur yang memiliki warna mewakili pemahaman Tao, seperti jamur berwarna merah, auranya panas dan mengandung pemahaman Tao api. Warna biru cerah mengandung pemahaman Tao petir, warna biru biasa mengandung pemahaman Tao air serta warna lainnya. Di atas lubang, Chen Wen melihat ada sebuah jamur yang berwarna-warni, dengan ukuran payung diameter hampir setengah meter, sedangkan batangnya hanya sepanjang 30 cm. Chen Wen memperhatikan dengan serius jamur yang berwarna-warni itu dan bergumam sendiri. Wow, inilah jamur lince 5 elemen. Dengan menelan jamur ini, aku dapat melatih serta meningkatkan semua pemahamanku dengan lebih cepat. Tanpa ragu, Chen Wen mengambil jamur 5 elemen tersebut dan tanpa ragu menelannya. Grab, glek. Setelah semua jamur memasuki perutnya, Chen Wen merasakan aliran pemahaman Tao dan aliran energi yang sangat kuat menerjang seluruh meridian tubuhnya. Segera Chen Wen duduk di dalam goa kecil sebagai tempat untuk berkultivasi. Hanya dalam waktu 3 hari saja, Chen Wen berhasil meningkatkan semua pemahaman Tao-nya, hingga membuat suara gemuruh di telinga Chen Wen. Duar, jeder. Seluruh goa terguncang ketika Chen Wen kembali menerobos ke ranah Raja Tao sejati tahap awal, tapi energi yang terkandung dari jamur 5 elemen masih tersisa sangat banyak. Chen Wen terus mendalami pemahaman Tao-nya, biarpun saat ini Chen Wen berhasil menerobos ranah Raja Tao sejati tahap awal. Berkat efek dari jamur lince 5 elemen, pemahaman yang mendekati setengah Dao mulai diperjelas. Tanpa disadari Chen Wen, tubuh Chen Wen mengeluarkan domain Dao-nya. 1 bulan kemudian, Chen Wen membuka matanya. Kini Chen Wen telah berhasil meningkatkan kekuatannya sampai di ranah Raja Tao sejati tahap kelima. Namun dengan domain pemahaman setengah Dao yang lebih terlihat jelas, Chen Wen bahkan tidak akan takut menghadapi kultivator dengan ranah yang lebih kuat darinya. Saat Chen Wen membuka matanya, tiba-tiba terdengar suara memujinya. Luar biasa, bocah. Kamu adalah orang yang paling berbakat yang pernah kutemui selama sisa hidupku yang telah berusia ratusan juta tahun. Hampir semua dimensi alam semesta telah kudatangi dan kulihat, tapi aku belum pernah melihat seorang anak manusia yang masih memiliki ranah Tao sejati dan kini menjadi ranah Raja Tao sejati tahap kelima memiliki domain Dao. Chen Wen melihat, di depannya tiba-tiba saja berdiri seorang kultivator pertapa yang sedikit transparan. Salam senior Musu Hao. Maaf karena telah merusak jasad senior dan juga memakai tempat pertapaan senior. Hahaha, tidak apa-apa, jasad itu hanyalah daging dan tulang. Bagiku, sudah tidak ada gunanya. Aku malah senang karena jasadku masih bisa berguna untuk dirimu. Sosok pria yang berdiri di depan Chen Wen adalah sosok kultivator pertapa yang seluruh tubuhnya dibalut kain putih bersih dengan jenggot sepanjang dadanya yang juga telah memutih semuanya. Dialah sosok yang bernama Musu Hao, seorang kultivator pertapa yang memiliki kebijaksanaan tinggi. Terima kasih senior, dan aku juga akan mengambil harta Gunung Tao tertinggi yang merupakan harta warisan dari guru senior untuk diriku. Hehehe. Semua harta di dunia ini akan tetap berganti tangan ketika itu masih berguna, dan bagiku, harta itu sudah tidak berguna. Aku hanya berharap kamu menggunakan semua keterampilanmu dengan baik dan tidak melakukan kejahatan yang dapat membuat ketidakstabilan di setiap dimensi yang kamu datangi dan di alam semesta. Tentu saja, satu lagi, anak muda, kamu harus bisa menstabilkan dimensi alam Tao tertinggi. Karena alam tersebut adalah alam kelahiranku, kini alam itu sedang mengalami ketidakkeseimbangan karena ada kekuatan dari luar dimensi yang mengintimidasi seluruh kekuatan yang ada di alam tersebut, sehingga kejahatan merajalela. Apakah senior dulu tidak berusaha menghentikannya? Anak muda, kamu jangan salah, ingatan yang kamu ambil dari jasadku adalah ingatanku setelah aku melarikan diri ke dimensi alam Tao Chang ini. Sedangkan setelah kematianku, jiwaku pergi kembali ke dimensi tempat asalku. Di sana aku melihat segala kejahatan telah terjadi, dan membuatku sedih. Chen Wen hanya diam menunggu sisa jiwa dari kultivator pertapa itu melanjutkan ceritanya. Anak muda,
Melalui ingatanku, maukah kamu pergi ke dimensi alam Tao tertinggi untuk membereskan semua hal yang sedang terjadi? Dalam suara kultivator tua itu terdapat nada permohonan yang tulus kepada Chen Wen, agar Chen Wen mau membantunya menyeimbangkan kembali dimensi alam Tao tertinggi. Anak muda, aku tahu, kamu sudah memiliki domain Dao setengah langkah. Dengan kekuatanmu, aku yakin, kamu mampu menghancurkan semua kejahatan yang merajalela di dimensi alam Tao tertinggi. Asalkan kultivator dari alam Tao ilahi tidak datang, semua kultivator di alam Tao tertinggi dapat kamu sapu, karena di alam Tao tertinggi, para kultivator terkuat memiliki ranah Kaisar Tao Langit tahap akhir. Mendengar kata-kata tulus dari Mu Suhao, Chen Wen terdiam lagi sambil memikirkan beberapa hal, lalu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, ada beberapa hal yang akan kulakukan di alam Tao Chang ini, yaitu mencari sisa keluarga Kui, untuk membalaskan dendam saudaraku yang saat ini sedang menunggu di luar goa. Keluarga Kui berasal dari alam dewa suci surgawi. Aku sudah memburunya di alam dewa legendaris, tapi sisa keluarga Kui entah menggunakan harta apa aku tidak tahu. Mereka berhasil berteleportasi sampai ke alam Tao Chang ini dan masih bersembunyi, tapi setelah aku menghabisi sisa dari keluarga Kui, aku akan membantu senior membereskan alam Tao tertinggi." Mendengar keterangan Chen Wen, Mu Suhao terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. "Kalau boleh tahu, ada dendam apa saudara kamu sampai memburu seluruh keluarga Kui sampai di dimensi alam Tao Chang ini?" "Seluruh keluarga saudaraku dibantai oleh keluarga besar Kui, dan esensi darah mereka terus-menerus diambil oleh keluarga besar Kui untuk meningkatkan kekuatan keluarga Kui tersebut, hingga saudaraku akhirnya tewas dan hanya menyisakan sepenggal jiwa saja. Kebetulan dia bertemu denganku dan aku berhasil memulihkan tubuhnya menggunakan banyak harta. Itulah sebabnya saudaraku sangat dendam kepada keluarga besar Kui." Mendengar keterangan Chen Wen, akhirnya pertapa itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau itu alasannya aku bisa menerima, dan memang keluarga Kui harus menerima karmanya. Kebetulan, aku baru saja kembali dari dimensi alam Tao tertinggi. Di kekosongan ruang, aku melihat ada sebuah artefak yang berbentuk segitiga yang terbuat dari bahan yang sangat misterius. Tapi aku bisa melihat bahwa di dalam artefak tersebut, banyak manusia yang menempati ruang di dalam artefak tersebut juga sedang bergerak menuju alam Tao Chang dari dimensi alam yang lebih rendah. Aku tidak tahu, apakah orang-orang yang memasuki artefak segitiga itu adalah orang yang kamu cari atau bukan." Mendengar keterangan itu, Chen Wen sedikit bersemangat. Dia bertanya, "Kalau boleh aku tahu, apakah senior tahu, saat ini, kemana artefak itu berada?" "Mungkin saja keluarga Kui bersembunyi di sana. Kemungkinan besar, saat ini, artefak tersebut muncul di benua Tahoe. Benua Tahoe hanyalah namanya saja, karena itu hanyalah sebuah pulau yang hanya seluas beberapa ratus juta kilometer persegi saja, dan pulau tersebut dipenuhi oleh api surgawi, sehingga tidak ada orang yang mampu tinggal di sana berlama-lama. Tapi bukannya tempat itu tidak bisa ditinggali sama sekali, karena ada sebuah tempat yang sangat subur, dan udaranya sepanjang tahun selalu hangat. Kalau boleh tahu, setelah keluar dari domain milik senior ini, ke arah manakah aku harus pergi untuk mencari pulau Tahoe itu?" "Kamu pergilah ke arah timur laut, kamu terbang selama 3 bulan, maka kamu akan melihat sebuah pulau yang diselimuti oleh api, itulah pulau tersebut." "Terima kasih senior, aku akan segera pergi ke alam Tao tertinggi setelah aku menemukan sisa keluarga Kui itu. Karena kamu setuju untuk membantu alam Tao tertinggi, aku akan memberimu sebuah mutiara yang berasal dari sebuah galaksi yang tanpa ku sengaja mendapatkannya di ruang kosong. Aku juga tidak tahu apa nama mutiara ini, tapi mutiara ini mengandung esensi pemahaman Dao. Kalau kamu beruntung, kamu bisa memahami jalan Dao." Mu Suhao mengeluarkan sebuah mutiara yang sangat indah, karena berwarna bening transparan bagaikan berlian, namun memancarkan sedikit esensi jalan Dao. "Terima kasih senior." Saat Chen Wen akan mengambil mutiara tersebut, tiba-tiba saja,
mutiara itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata dan terbang memasuki dahi Chen Wen. Beberapa kejap kemudian, semua keadaan kembali seperti semula, dan Chen Wen tidak bisa merasakan manfaat apapun dari mutiara yang masuk ke dahinya. Hanya saja, samar-samar Chen Wen melihat pemahaman jalan Dao di sekitar kepalanya. Chen Wen mengerutkan dahinya dengan bingung. Bahkan kultivator tua itu juga menjadi bingung, tapi segera berkata, "Mungkin karena aku tidak memiliki tubuh fana, makanya aku tidak bisa memanfaatkannya, tapi kuharap kamu mau terus melatih kemampuanmu di sini. Karena kulihat, kamu hanya memiliki teknik kultivasi yang rendah dan teknik pertempuranmu juga lemah." Senior benar, karena aku berasal dari dimensi terendah di alam semesta, jadi aku tidak memiliki teknik tingkat tinggi. Chen Wen yang saat ini berada di dalam goa, di ruang yang sangat luas sedang berlatih teknik kultivasi dari kultivator pertapa dan teknik pertempuran yang ada di ingatan kultivator pertapa yang berhasil diserap oleh Chen Wen. Apalagi di ruangan utama goa, penggalan jiwa dari kultivator pertapa juga terkadang memberi beberapa masukan saat Chen Wen berlatih. Akhirnya setelah 3 tahun mempelajari semua teknik pertempuran dan teknik kultivasi, Chen Wen berhasil meningkatkan ranahnya menjadi ranah Kaisar Tao sejati tahap ke-6. Kekuatan tempur Chen Wen kini puluhan kali lipat lebih kuat dibandingkan dengan sebelum dia mempelajari teknik kultivasi dari kultivator tua ini. Tapi untuk teknik pertempuran, teknik yang didapatkan Chen Wen dari prasasti suku Into juga merupakan teknik pertempuran yang bahkan lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan teknik pertempuran milik kultivator pertapa. Sedangkan harta gunung energi 5 elemen milik kultivator pertapa telah disimpan oleh Chen Wen ke dalam batu teratai kuncup, hingga membuat dunia batu teratai kuncup bergetar kuat. Kemudian, energi yang sangat murni dan penuh dengan pemahaman Tao tertinggi mulai memenuhi seluruh dunia teratai kuncup. Semua penghuni batu teratai kuncup sangat senang dan mereka bisa maju dalam kultivasinya dengan cepat mencapai ranah Tao sejati. Seluruh harta yang ada di dalam goa juga telah dimurnikan oleh Chen Wen saat sedang berlatih, hingga membuat goa ini kini menjadi kosong dari harta, kecuali energi dari goa ini tetap memancarkan pemahaman Tao tertinggi. Karena di sini adalah tempat kultivator pertapa berkultivasi, sehingga esensi pemahaman dari kultivator pertapa masih tertinggal dan melekat di dinding seluruh goa. Saat Chen Wen akan keluar dari goa, kultivator pertapa itu kembali mengingatkan Chen Wen. "Nak, ingatlah janjimu. Penuhi apa yang menjadi janjimu, aku akan menunggumu di alam Tao tertinggi." "Baiklah senior, Anda tidak perlu ragu, saya pasti akan pergi setelah saya membalaskan dendam saudara saya." "Baiklah, terima kasih." Chen Wen melesat keluar dari goa, dan formasi pembatas juga dibuka langsung oleh Chen Wen, karena saran dari kultivator pertapa itu. Swus, wus. Tiba-tiba melihat Chen Wen muncul, 3 sosok yang merupakan hewan iblis ras dewa penguasa segera berdiri dan memberi hormat. "Tuan Muda, selamat." Sepertinya ranah Tuan Muda kembali meningkat, sepertinya bahkan jauh lebih kuat dari beberapa hari yang lalu ketika Tuan Muda memasuki goa. Terdengar kata-kata pujian dari Kim Long kepada Chen Wen hingga membuat Chen Wen sedikit tertegun. "Hah, Kim Long. Sudah berapa hari aku berada di dalam goa?" "Tuan Muda, Anda baru 3 hari lebih berada di dalam goa." Chen Wen terkejut, karena yang diketahuinya, bahwa dia telah berkultivasi serta berlatih teknik kultivasi dan teknik pertempuran sudah selama 3 tahun lebih. "Kenapa aku tidak merasakan adanya formasi ruang dan waktu? Namun di dalam goa itu malah terdapat formasi ruang dan waktu." Chen Wen melirik ketiga bawahannya, kemudian berkata, "Mari kita keluar dari tempat ini, Kilin Petir, apakah kamu berniat menunggu di sini? Atau kamu berniat mengikutiku? Aku tidak akan memaksamu." "Tuan Muda, aku telah menjaga goa ini selama ratusan juta tahun, sebenarnya aku sudah merasa sangat bosan. Namun aku memiliki kewajiban untuk menjaga goa ini." Swus, wus. Tiba-tiba sebuah bayangan melesat dari dalam goa keluar dan terbang di atas kepala keempat orang itu,
Itu adalah sepotong jiwa dari kultivator pertapa. Dia tersenyum melihat kilin petir, namun kilin petir yang melihat jiwa dari kultivator pertapa segera berlutut dan berkata dengan tulus, "Tuan Musu Hao, hamba anak kilin petir memberi hormat kepada Tuan." Jiwa kultivator pertapa tersenyum melihat kilin petir dan menganggukkan kepalanya, seolah-olah merasa puas atas tanggung jawab kilin petir selama ini. "Kilin kecil, sekarang kamu bebas, kamu sudah boleh keluar, karena sekarang goa ini juga telah kosong, tapi saranku, lebih baik kamu mengikuti Chen Wen ini, karena dia adalah calon penguasa seluruh alam semesta. Dan ketika dia telah mencapai tahta penguasa seluruh alam semesta, maka kastamu sebagai hewan iblis ras dewa penguasa pengikut sang penguasa seluruh alam semesta kemungkinan besar juga pasti akan meningkat menjadi hewan iblis ras dewa penguasa alam semesta." Memang hamba tadinya sudah bertekad untuk mengikuti Tuan Muda Chen Wen, namun karena kewajiban hamba sebagai penjaga goa, maka hamba tidak berani mengungkapkannya. Tapi karena Tuan Musu Hao telah memberi kebebasan kepada hamba, maka hamba merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuan Musu Hao. "Baiklah, sekarang pergilah kalian." Chen Wen dan 3 pengikutnya melesat keluar dari dalam dunia ilusi menuju ke gurun tandus di mana dia masuk dulu. "Kalian, masuklah dulu ke dalam dunia batu teratai kuncup. Biarkan aku pergi menggunakan teleportasi keluar dari pusaran misterius yang sebenarnya adalah dunia ciptaan senior Musu Hao." Tanpa berlama-lama, Chen Wen memasukkan ketiga bawahannya ke dalam dunia batu teratai kuncup dan beberapa saat kemudian, tubuh Chen Wen memudar dan menghilang sepenuhnya dari dunia pusaran misterius. Chen Wen muncul di hutan luar kota Golingtian dan melesat menuju ke timur laut. Setelah melesat selama 3 hari, Chen Wen mengeluarkan Kim Long. "Sus, Tuan Muda," ucap mereka begitu dikeluarkan. Ubahlah wujudmu menjadi naga emas, mari kita pergi ke arah timur laut. Karena aku curiga bahwa sisa keluarga Kui berada di sana menggunakan artefak persembunyian. Menurut senior Musu Hao, artefak tersebut pergi ke Pulau Api. "Baik Tuan Muda." Sus, wus, ngaum, awo. Setelah Kim Long mengubah wujudnya menjadi naga emas raksasa, Chen Wen segera melompat ke kepalanya dan Kim Long meraung ke langit langsung melesat menuju ke timur laut. Dengan statusnya sebagai dewa penguasa ras hewan iblis, tidak ada satupun hewan iblis kuat yang berani menghadang perjalanan mereka. Bahkan beberapa kultivator perampok yang melihat keberadaan 2 sosok yang memancarkan aura mengerikan, tidak ada yang berani mencoba menghadang keduanya. Beberapa bulan kemudian, dari kejauhan, Chen Wen sudah bisa melihat sebuah daratan yang diselimuti oleh api yang sangat panas dan berwarna merah. Tidak terlihat satu pepohonan pun yang bisa hidup di lokasi api ini. Mata ilahi, aktifkan. Sus. Chen Wen segera mengaktifkan mata ilahinya untuk mencari celah wilayah yang dikatakan oleh kultivator pertapa Musu Hao, bahwa di daratan ini dapat dikatakan sangat luas. Namun kalau di alam Taochang ini, daratan ini hanya dianggap sebuah pulau kecil. Ada sebuah wilayah yang sangat subur dan juga merupakan sebuah landscape subur penuh dengan kehidupan dan energinya juga mengandung pemahaman tentang api. Kim Long terus-menerus mengelilingi daratan yang cukup luas itu, sedangkan Chen Wen terus mengaktifkan mata ilahinya secara teliti mencari wilayah yang sekiranya merupakan jalan masuk menuju landscape. 1 minggu penuh mencari dengan sangat teliti, akhirnya Chen Wen melihat ada sebuah celah di bebatuan sebuah gunung yang bila dilihat sekilas hanyalah tumpukan batu yang panas saja, tapi di mata ilahi Chen Wen, dia bisa melihat menembus batu tersebut, dan di sana dia melihat ada energi spiritual murni yang merembes keluar dari sebuah lorong yang memiliki diameter 5 meter menembus gunung. Kim Long, itu, di bebatuan itu, kita turun. Aku telah melihat celahnya, mari kita masuk. Baik Tuan Muda. Sus, wus. Sesaat sebelum mendarat, Kim Long berubah menjadi manusia, dan Chen Wen melompat turun. Chen Wen dan Kim Long melapisi tubuh mereka dengan energi Tao yang padat, sehingga panasnya api yang menyelimuti tempat tersebut tidak bisa mendekati mereka. Tanpa ragu,
Chen Wen memimpin jalan memasuki lorong yang mengeluarkan energi spiritual Tao murni. Lorong bebatuan ini sangat panjang, namun tidak gelap maupun kekurangan oksigen. Setelah menempuh lorong selama beberapa jam, akhirnya mereka keluar dari lorong dan menemukan sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Mereka berdua bisa melihat sebuah dunia yang terpisah penuh dengan pepohonan hijau dan di kejauhan terlihat asap yang mengepul ke langit. Di sana ada kehidupan. Mari kita ke sana. Swus, wus. Keduanya melesat selama setengah jam. Akhirnya mereka melihat sebuah dataran rendah penuh dengan rerumputan. Terlihat banyak sapi dan kambing yang berkeliaran memakan rerumputan. Di depan mereka, keduanya melihat ada sebuah pedesaan yang memiliki penduduk yang cukup ramai seperti di dunia luar juga. Ada yang berjualan, ada juga yang bekerja. Semuanya tampak seperti dunia luar dan sangat alami. Chen Wen mengedarkan persepsi jiwanya menyelimuti tempat tersebut untuk mencari keberadaan sisa-sisa keluarga Kui. Hingga akhirnya dia menemukan salah satu anggota keluarga Kui sedang mencari bahan makanan dan juga membeli beberapa bahan pakaian di desa tersebut. Ternyata benar, kalian ternyata bersembunyi di dalam landscape ini. Chen Wen berkata kepada Kim Long untuk menunggunya di sini saja, dan jangan bepergian. Kamu tunggu di sini, aku akan menangkap anggota keluarga Kui yang sedang berkeliaran. Baik Tuan Muda. Weng. Tubuh Chen Wen menghilang dan muncul di belakang anggota keluarga Kui yang sedang berbelanja. Greg, diam dan jangan bergerak melawan, atau tulang lehermu akan patah. Chen Wen dari belakang mencengkram leher anggota keluarga Kui yang sedang berbelanja. Siapakah kamu? Hanya dalam sekejap, tubuh Chen Wen bersama anggota keluarga Kui menghilang dari tempatnya dan muncul di luar desa dekat dengan Kim Long. Sus, tap. Kim Long, kamu gunakan penelusuran jiwamu dan cari di mana adanya tempat persembunyian keluarga Kui. Kim Long sudah sangat bersemangat, karena kini dia bisa menemukan orang yang telah menyiksanya selama ribuan tahun di dalam penjara sampai mati. Kim Long meletakkan telapak tangannya di kepala anggota keluarga Kui yang kini sudah sangat ketakutan. Sus. Aliran energi dan jiwa memasuki kepala anggota keluarga Kui. Setelah seperempat jam, Kim Long membuka matanya dan sudah tahu di mana persembunyian sisa keluarga Kui. Tuan Muda, saat ini mereka sedang menggunakan sebuah artefak peninggalan leluhur keluarga Kui di luar desa ini, tepatnya di dekat danau sebelah barat. Baik, pimpin jalan, kita ke sana. Baik Tuan Muda, tapi dia harus dibunuh sekalian. Tunggu, biarkan menjadi makanan Hun Bang dan pasukannya. Chen Wen memasukkan anggota keluarga Kui ke dalam dunia teratai kuncup di tengah-tengah koloni pasukan bayangan iblis. Silahkan disantap. Chen Wen mengirimkan suaranya di koloni Hun Bang. Setelah itu bersama Kim Long melesat menuju ke barat. Hanya dalam waktu sekitar 10 menit, akhirnya mereka melihat beberapa rumah yang baru saja dibangun di tepi danau yang lumayan luas. Berbeda dengan Chen Wen dan Kim Long yang tadinya sedang melesat menuju pemukiman sisa keluarga Kui yang melarikan diri. Kui Xiaohui yang kini menjadi pemimpin seluruh keluarga Kui sudah bisa merasakan kedatangan Chen Wen serta Kim Long, karena di wilayah danau itu, Kui Xiaohui menanam beberapa harta pendeteksi. Dia segera berteriak kepada semua anggota keluarganya. Semuanya, masuk ke dalam artefak persembunyian. Chen Wen yang baru sampai di tepi danau menatap rumah-rumah yang baru saja jadi, dan perumahan ini termasuk masih sangat baru. Namun tidak ada satupun penghuninya. Dari ingatan anggota keluarga Kui, disinilah mereka membangun perkampungan keluarga Kui. Kim Long sendiri menjadi heran karena tidak ada yang berada di tempat ini, dan dia yakin, semua anggota keluarga Kui yang tersisa saat ini pasti bersembunyi di dalam artefak persembunyian. Sepertinya mereka telah bersembunyi. Chen Wen bergumam. Sedangkan Kim Long yang ada di sampingnya menganggukkan kepalanya tanda membenarkan perkiraan Chen Wen. Tuan Muda benar, mereka pasti bersembunyi di dalam artefak persembunyian yang membawa mereka pindah ke dimensi ini. Kita harus mencari artefaknya. Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan Oolong dari dunia batu teratai kuncup.
Salam Tuan Muda. Oolong melihat sekeliling tempat itu dan merasakan sisa-sisa aura yang familiar. Di sini aku merasakan aura milik keluarga Kui. Kamu benar, namun saat ini, mereka semua bersembunyi di dalam sebuah artefak yang mirip dengan batu teratai kuncup milik Tuan Muda. Mari kita cari artefak tersebut. Akhirnya 3 orang itu mencari ke segala tempat di sekitar perkampungan keluarga Kui. Chen Wen juga mengaktifkan mata ilahinya untuk mencari jejak para anggota keluarga Kui yang terlihat melarikan diri secara tergesa-gesa. Pencarian Chen Wen dan ketiga bawahannya memakan waktu tidak kurang dari hampir 1 minggu. Semua perumahan itu yang baru dibangun dihancurkan kembali untuk mencari jejak-jejak sisa keluarga Kui. Di sebuah tempat di sudut perkampungan, Chen Wen melihat ada beberapa barang perabotan rumah tangga yang berserakan. Di tanah sekitar tempat itu juga terlihat banyak jejak-jejak kaki menuju ke suatu tempat, yaitu di sebatang pohon besar yang tumbuh di dekat danau. Sampai di dekat pohon, semua jejak kaki menghilang. Chen Wen yang mengaktifkan mata ilahinya melihat ada beberapa titik yang mencurigakan. Ternyata artefak persembunyian keluarga Kui sedikit mirip dengan cincin dewa milikku. Chen Wen merentangkan tangannya. Energi jiwa melonjak dari tubuh Chen Wen. Dari kekuatan jiwanya, Chen Wen meneliti setiap batu kerikil kecil sekalipun dengan teliti serta merasakan energinya. Seinci demi seinci, semua tempat diteliti dan dirasakan dengan hati-hati oleh Chen Wen. Sementara itu Kui Xiaohui yang bersembunyi di dalam artefak bersama semua anggota keluarganya saat ini sedang merasa gelisah. Tempat menyembunyikan artefak itu kini telah diketahui oleh Chen Wen. Mereka yang berada di dalam artefak bisa melihat apa yang dilakukan oleh Chen Wen. Keringat dingin mulai membasahi tubuh mereka semua. Sementara itu, Oolong dan Kim Long yang merasakan lonjakan kekuatan jiwa di bibir danau terkejut. Mereka segera melesat menuju bibir danau dan mendapati Chen Wen sedang berdiri di dekat pohon besar dan sedang merentangkan tangannya dan kekuatan jiwa melonjak di sana. Sepertinya Tuan Muda telah berhasil mendapatkan lokasi tempat Kui Xiaohui bersembunyi. Terdengar Oolong berkata penuh semangat, tapi Kim Long sedikit putus asa, karena artefak yang mirip dengan cincin dewa milik Chen Wen sangat susah untuk dideteksi. Tidak tahu, namun untuk mencari lokasi persembunyian Kui Xiaohui pasti akan sangat susah, karena artefak persembunyiannya mirip cincin dewa milik Tuan Muda sebelumnya, yang bisa menyembunyikan aura serta keberadaan seseorang. Artefak itu bisa berubah menjadi setitik debu. Setelah 3 hari memeriksa secara teliti, Chen Wen akhirnya berteriak kencang. Berhasil, hehehe, dasar kura-kura, kamu sangat pandai bersembunyi. Dengan cara penuh konsentrasi, akhirnya Chen Wen menemukan sebutir pasir hitam lalu memungutnya. Chen Wen membentak. Hei orang tua marga Kui, apakah kamu hanya bisa bersembunyi seperti kura-kura saat ini? Jangan kamu pikir aku tidak sanggup memaksa kalian keluar dari cangkang kura-kuramu. Chen Wen menunggu beberapa saat, tapi tidak ada jawaban. Sementara itu, Kui Xiaohui dan semua warganya yang kini berada di dalam artefak sudah merasa sangat ketakutan. Apalagi di sana mereka juga melihat Kim Long dan Oolong berdiri dengan wajah sangat siap membunuh dan melumat seluruh keluarga Kui. Mereka semua sadar bagaimana perlakuan mereka dahulu terhadap kedua naga tersebut, hingga mereka berhasil menjadi keluarga nomor 1 di tempat asal mereka. Biarpun mereka dulunya tidak dianggap sebagai keluarga nomor 1, dan hanya dianggap keluarga nomor 2, namun kekuatan sebenarnya dari keluarga Kui pada saat itu sudah mampu menyapu seluruh keluarga nomor 1 di dimensi alam dewa legendaris. Hari ini, ketika mereka semua melihat keberadaan Kim Long dan Oolong menjadi takut, karena aura yang dibawa oleh kedua makhluk naga sejati sangat menakutkan. Baiklah, karena kau tidak mau keluar juga, maka jangan salahkan aku menghapus seluruh keluargamu. Chen Wen menggenggam sebutir pasir halus itu di dalam telapak tangannya, kemudian Chen Wen mengalirkan energi Tao-nya. Sus, cetar, tangan Chen Wen kini terbungkus api Tao ilahi dan petir kematian yang berwarna gelap. Fokus energi api ilahi dan petir kematian adalah sebutir pasir.
Kekuatan Chen Wen yang melingkupi sebutir kecil pasir tidak membuat pasir itu hancur. Hanya saja pasir kecil itu terus-menerus bergetar. Di dalam artefak, dunia di dalam artefak bergetar kuat. Suhu udara mulai memanas. Petir kematian mulai memasuki dunia artefak. Seluruh warga Kui mulai panik, dan beberapa bahkan sudah terkena sambaran petir kematian, hingga membuat kultivator lemah dari keluarga Kui tewas seketika itu juga. Kui Xiaohui yang melihat warganya mulai ada yang tewas menggertakkan giginya, rasa takut dan marah bercampur menjadi satu, namun dia tidak sanggup melakukan apapun. Untuk melawan, dia merasa kekuatannya bahkan tidak layak disebutkan di depan Chen Wen dan Kim Long serta Oolong. Patriark, tolong, Ark, selamatkan kami Patriark. Suara-suara minta tolong terus-menerus terdengar. Gemuruh di dunia artefak juga terus-menerus terdengar dan menggetarkan seluruh dunia artefak. Butiran halus pasir mulai membesar membentuk sebuah segitiga sebesar telapak tangan, tapi Chen Wen tidak menghentikan energi membakar dan petir kematiannya. Hanya saja, kini bibir Chen Wen tampak menyeringai kejam. Bocah, hentikan. Hampir semua benda-benda di dalam dunia artefak mulai terbakar dan mulai tersambar petir kematian. Apapun yang disambar oleh petir kematian akan menjadi kering dan tewas saat itu juga. Pak Tua Kui, apakah kamu akan terus bersembunyi di dalam cangkang kura-kuramu? Hehehehe, kabut kegelapan, swus, wus. Kembali Chen Wen mengirim kabut kegelapan ke dalam dunia artefak, hingga membuat dunia artefak semakin mencekam. Sudah ada lebih dari setengah warga keluarga Kui yang tewas oleh aksi Chen Wen. Artefak semakin membesar dan Chen Wen masih tidak menyerah, dia terus mengirim energi kematiannya. Bocah, kamu mencari kematianmu sendiri. Chen Wen menyelimuti Kim Long dan Oolong serta dirinya dan artefak persembunyian dari keluarga Kui, lalu memasukkan mereka semua ke dalam dunia teratai kuncup. Chen Wen muncul di planet kosong membawa kedua bawahannya dan juga artefak persembunyian milik keluarga Kui. Buka dunia artefakmu dan keluarlah kalian semua, kalau tidak, maka kalian semua akan menjadi daging panggang. Baiklah, hentikan pembakaranmu. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.